Inilah kota Padang Panjang. Kota ini memiliki julukan sebagai kota Serambi Mekah. Keindahan alam khas Sumatera Barat terlihat jelas di kota yang dikenal dengan kota dingin ini. Badan sehat, ilmu agama bertambah. Inilah kalimat yang diusung oleh tim Goes Surau TV. Halo, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum pemirsa. Kita menuju ke Winada Klinik Klinik. untuk tujuan Padang Panjang. Oke, guys. Goes Kota Serambi Mekah. Oke, mantap. Pagi ini, tim Surau TV dan teman-teman dari Goes Surau TV akan melaksanakan kegiatan bersepeda bersama di kota Padang Panjang. Satu persatu, teman pun datang dengan wajah yang tampak bahagia dan persiapan yang sudah matang. Insyaallah GLS akan melaksanakan sepeda bersama-sama dengan kawan-kawan di Padang Panjang dan kawan di Solo. Mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 7 pagi, kami pun berangkat menuju kota Padang Panjang. Sebagian dari kami ada yang berangkat menggunakan mobil. Bahkan ada yang mengendarai sepeda motor dengan sepeda yang diikat kuat di belakangnya. Terlihat jelas besarnya semangat teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini. Kami pun bersama-sama menuju kota Padang Panjang. Tak perlu buru-buru, karena yang terpenting adalah keselamatan hingga sampai ke tujuan. Setelah berkendara cukup lama, kami pun sampai di rumah salah satu peserta Goes Lapau Sutan, yakni Bapak Fauzan. Disinilah kegiatan bersepeda dimulai. Nantinya akan ada acara makan bersama serta tausiah agama yang akan disampaikan oleh ustadz kita. Tampak tak ada raut wajah lelah. Para peserta Goes Lapau Sutan pun sangat bersemangat dalam menyiapkan perlengkapan masing-masing. Satu persatu sepeda pun kami turunkan dari mobil. Kegiatan Goes Surau TV pun kami mulai. Tampak seluruh peserta mulai mengayuh sepedanya dengan penuh semangat. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. Setelah lama mengayuh sepeda, kami pun rehat sejenak. Tampak beberapa peserta pun asik mengambil foto bersama. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من
بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Di perjalanan, kami disambut oleh indahnya hamparan sawah kota Padang Panjang. Cuaca yang dingin dengan suasana yang tenang menambah nikmatnya kegiatan kami kali ini. Masya Allah. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Dalam bersepeda, jalan yang ditempuh tak selamanya mudah. Terkadang ada jalan yang sangat mulus. Dan terkadang ada jalan yang sangat berat untuk kita tempuh. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. Di sela-sela perjalanan, kami pun singgah kembali di suatu tempat untuk beristirahat. Beberapa teman ada yang tampaknya sangat kelelahan. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها
لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dan pemandangan yang indah, kami pun sampai kembali di rumah salah satu peserta Goes Suro TV. Kami pun duduk untuk melepas penat sambil bercengkrama bersama. Meskipun lelah, tapi tampak wajah bahagia dari para peserta Goes Suro TV. Olahraga telah dilaksanakan. Sekarang tiba waktunya tim Goes Suro TV mengolah hati dengan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Daniel LC dan Ustadz Rashid Al-Jundi LC hafizahullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam satu komunitas bersepeda, maka hendaknya kita pun juga berupaya menjadikan ini sebagai wasilah untuk semakin memotivasi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dalam olahraga semangat, tapi dalam ibadah menjadi loyo. Ini tentu terbalik, ma'kus. Kan seharusnya tujuan kita ini berolahraga adalah agar semakin semangat dalam beribadah kepada Allah SWT. Ini yang sebenarnya. Karena olahraga ini ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum hanya sebatas wasilah. Sebatas wasilah yang kalau kita niatkan untuk tujuan ibadah, maka insya Allah ta'ala dia akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tidak meniatkan apa-apa, dia tidak akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat kita bayangkan ikhwatul iman azanillahu iyyakum, kalau misalkan dari awal perjalanan kita tadi kita niatkan, kita lakukan ini bukan semata-mata untuk merasakan bagaimana nikmatnya nasi bakar. Jadi nasi bakar ini bukan nasi yang dibakar, tapi nasi yang dijadikan bekal ya. Jadi bekal itu kalau dalam bahasa Minangnya baka. Jadi nasi baka itu memang
nasi yang untuk bekal dan dibungkus biasanya dengan daun pisang. Kalau tadi antum tujuannya hanya semata-mata untuk mendapatkan nasi baka, ya setelah nasi baka ini antum nikmati, setelah itu antum pergi ke belakang, antum setoran lagi, ya sudah selesai. Tapi kalau tujuan awal kita tadi untuk menjaga kondisi kita agar dapat semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah SWT, sebagaimana kita kuat mengayuh sepeda melintasi tanjakan-tanjakan yang Masya Allah, maka seharusnya juga kita pun semakin semangat untuk melangkahkan kaki ke masjid yang perjalanannya hanya datar saja. Kalau menanjak cepat, ya seharusnya datar itu juga lebih cepat. Apalagi kalau masjidnya di bawah menurun. Nah, ini harusnya lebih cepat datangnya, lebih semangat datangnya untuk melakukan salat secara berjamaah atau untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena dengan menghadiri majelis ilmu, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, itu sungguh menambah keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin itu apabila diingatkan mereka tentang Allah SWT, wajilat qulubuhum, hati mereka akan bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah keimanan mereka. Ayat-ayat seperti ini, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, tentu seharusnya kita jadikan ujian untuk mengintrospeksi diri kita. Karena di situ Allah jelas menyebutkan bagaimana orang beriman. Jadi seharusnya kita menjadikan ayat-ayat seperti ini sebagai cerminan untuk diri kita. Bagaimana kondisi kita ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah SWT. Jadi ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, marilah melalui ukhuwah yang kita jalin dalam komunitas ini, kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk semakin menjaga keimanan kita. Bukan hanya semangat dalam olahraga, namun justru sebaliknya, justru lebih semangat di dalam beribadah kepada Allah SWT. Kalau kita berpacu-pacu untuk datang atau menjadi yang terdepan, maka begitu pula seharusnya kita pun berpacu-pacu untuk menjadi yang terdepan di dalam setiap ketaatan. Yang terdepan hadir dalam sholat berjamaah, yang terdepan hadir dalam majelis-majelis ilmu. Inilah tujuan yang sebenar-benarnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang tertipu, semangat dalam urusan dunia namun tertipu dalam urusan akhirat. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kawan-kawan semuanya, tidak banyak yang ingin disampaikan karena insyaallah faedah sudah disampaikan oleh ustadz kita. Namun yang ingin Ana sampaikan adalah jadikan wadah ini sebagai sarana kita untuk menambah keimanan dan sayangi kawan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di sini bukan karena kita satu keturunan dalam artian satu nasab, namun yang mengumpulkan kita di sini adalah keimanan. Bayangkan kemarin, ikhwan dirahmati Allah taala, hari Jumat Bang Erwin
messenger ke ana, Ustadz kita ada acara, apakah ada di antara kawan-kawan Solo yang ingin ikut hadir? Maka ketika itu ana lempar di grup, dan kita berharap kita bisa bertemu dengan kawan-kawan kita. Bisa jadi di majelis ilmu kita tidak bisa bertemu, di sini kita bisa bertatap wajah. Dan tentunya berbeda kondisi ketika seorang di majelis ilmu dengan kondisi seperti sekarang ini. Kalau sekarang mungkin bisa lebih akrab, bisa lebih menyatu suasana itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada salah seorang yang melakukan perjalanan mengunjungi saudaranya kepada suatu tempat, satu desa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat kepada orang ini. Ketika malaikat ini datang kepada orang tersebut, malaikat berkata, "Aina turid?" Kemana engkau ingin pergi? Maka laki-laki tadi mengatakan, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya ingin berjumpa dengan saudara saya yang ada di desa ini. Maka malaikat kembali bertanya, "Hallaka alaihi min ni'matin tarubbuha?" Apakah engkau ada sesuatu kebutuhan yang engkau inginkan darinya? Ada sesuatu yang engkau cari darinya selain daripada ziarah saja? Maka laki-laki tadi mengatakan, "La, tidak ada. Ghaira anni ahbabtuhu fillah." Melainkan aku mengunjunginya karena kecintaanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka malaikat tadi mengatakan, "Fa inni rasulullahi ilaik." Aku adalah utusan Allah kepadamu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu karena engkau telah mencintai saudaramu tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hal mendasar. Persaudaraan seseorang harus dibangun di atas keimanan, bukan hanya karena kita satu komunitas. Ya, kalau seandainya hanya satu komunitas saja, kawan-kawan yang dirahmati Allah, maka pondasi ini pondasi yang rapuh. Kalau kita berselisih, apa yang akan terjadi kalau satu komunitas patokannya? Enggak, kita berteman karena keimanan, sehingga jikalau kawan salah, tegur dengan cara yang baik, nasihati dengan cara yang baik, bukan justru malah apa? Dimusuhi. Ya, ini hal yang mendasar. Kita menginginkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu yang kita cari. Keridhaan Allah itu tujuan kita. Kalau Allah sudah ridha, maka semuanya akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Allah akan masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Telah mendengarkan tausiah dari Ustadz, kami pun makan bersama. Tampak para peserta GSTV melahap makanan dengan sangat nikmat. Kegiatan Goesro TV mengusung Badan Sehat Ilmu Agama Batambah menjadi bukti bahwa tak ada alasan untuk meninggalkan belajar ilmu agama di sela-sela kegiatan kita. Kegiatan ini boleh saja memakan tenaga dan waktu yang banyak. Namun, segala upaya untuk mentadaburi kebesaran Allah Subhanahu wa taala hendaknya terus dilakukan.